Nikita Mirzani hapus unggahan soal Najwa Shihab, malu tak direspon. Serangan-serangan yang dilontarkan Nikita Mirzani melalui media sosialnya tak kunjung mendapat respon dari Najwa Shihab. Sementara itu, ia belakangan ketahuan menghapus unggahannya yang berisi kritik untuk sang presenter. Sebelumnya, Nikita sempat menyenggol Najwa terkait pernyataan yang mengkritik oknum polisi gemar pamer gaya hidup mewah. Pada 16 September lalu, janda 3 anak itu gerah dengan opini Najwa yang dinilai menyudutkan kepolisian. Azab bagi orang yang berbuat zolim. Apa zolim? Zolim itu adalah kejahatan. Kezoliman terbagi dua. Yang pertama, zolim buat diri sendiri. Yang kedua, kezoliman yang buat orang lain. Mana kezoliman yang buat diri sendiri? Misalnya kita berbuat dosa, berbuat aniaya, itu adalah menggolimi. Zolim orang lain, misalnya tidak menyampaikan amanat, kita ambil hak orang lain, menyia-nyiakan orang lain, menyakiti, melukai perasaan orang lain, itu semuanya adalah kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Yang namanya orang berbuat zolim, berbuat aniaya, itu sangat tidak disukai oleh Allah. Wallahu la yuhibbul zalimin. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zolim. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menyatakan bagaimana sih hukuman azab bagi orang-orang yang berbuat zolim. Sambil contoh, nanti di yaumil akhir banyak orang yang bangkrut. Rasul nanya sama para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan orang yang dagangannya habis-habisan, orang yang rugi, orang yang nggak punya uang, itulah orang bangkrut. Rasul menyatakan bukan. Orang yang bangkrut yaitu orang yang mati menghadap kepada Allah, bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala haji, pahala umroh dan seterusnya. Tapi datang orang lain yang lapor, ya Allah, saya disakiti oleh dia, hak saya diambil, harta saya diambil, dia memukul saya, dia memaki-maki saya dan seterusnya. Merekalah orang-orang yang biar gampang begini. Misalnya ada orang yang ditakdirkan mati. Kalau bilang sama malaikat itu amal ibadah. Kata malaikat, ya Allah, pahalanya banyak banget, ibadahnya rajin, nilainya sampai 96 misalnya. Allah bilang, hei malaikat, hitung hablu minanasnya, bagaimana hubungan dengan manusia yang lain. Hitung malaikat. Ya Allah, banyak orang sakit. Allah berfirman, banyak pahalanya. Malaikat bilang, ya Allah, pahalanya habis, masih banyak orang sakit hati dengan ini. Allah berfirman, ambil dosa yang sakit hati, teknologi, kembalikan kepada orang yang zolim. Padahal orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lidzalim, Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya.
diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab. Usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikita Mirzani hapus unggahan soal Najwa Shihab, malu tak direspon. Serangan-serangan yang dilontarkan Nikita Mirzani melalui media sosialnya tak kunjung mendapat respon dari Najwa Shihab. Sementara itu, ia belakangan ketahuan menghapus unggahannya yang berisi kritik untuk sang presenter. Menyenggol Najwa terkait pernyataan yang mengkritik oknum polisi gemar pamer gaya hidup mewah. Pada 16 September lalu, janda 3 anak itu gerah dengan opini Najwa yang dinilai menyudutkan kepolisian. Nikita Mirzani hapus unggahan soal Najwa Shihab, malu tak direspon. Serangan-serangan yang dilontarkan Nikita Mirzani melalui media sosialnya tak kunjung mendapat respon dari Najwa Shihab. Sementara itu, ia belakangan ketahuan menghapus unggahannya yang berisi kritik untuk sang presenter. Sebelumnya, Nikita sempat menyenggol Najwa terkait pernyataan yang mengkritik oknum polisi gemar pamer gaya hidup mewah. Pada 16 September lalu, janda 3 anak itu gerah dengan opini Najwa yang dinilai menyudutkan kepolisian. Nikita Mirzani hapus unggahan soal Najwa Shihab, malu tak direspon. Serangan-serangan yang dilontarkan Nikita Mirzani melalui media sosialnya tak kunjung mendapat respon dari Najwa Shihab. Sementara itu, ia belakangan ketahuan menghapus unggahannya yang berisi kritik untuk sang presenter. Sebelumnya, Nikita sempat menyenggol Najwa terkait pernyataan yang mengkritik oknum polisi gemar pamer gaya hidup mewah. Pada 16 September lalu, janda 3 anak itu gerah dengan opini Najwa yang dinilai menyudutkan kepolisian.